Ya kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah tetap stay at home pastinya ya. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Guru sehat, Masya Alhamdulillah, semoga Allah. buat semuanya, Habib Ali juga ikhwah fillah dari Cisaat langsung ke Bengkulu, Masya biar Allah. pada sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Baik, guru sebelum kita ngomongin masalah subtema nih guru, kira-kira apa nih yang guru lakuin di rumah selama stay at home ini nih guru? Mungkin jadi ilmu buat kita. Ya, merujuk kepada bahasa Kanjeng Rasul, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab kecilnya yang bernama Uqudul Zain fi Huquqiz Zain, di mana kan Rasul menyebutkan mali ini, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi ngulang sampai 2 kali itu. Khairukum, sebaik-baik kamu. Khairukum, sebaik-baik kamu li ahlihi, yang paling baik sama keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, dan aku khairukum li ahli, akulah orang yang paling baik dengan keluargaku. Dalam kondisi kita di mana physical distancing seperti saat ini menjadi bahan renungan yang sangat luar biasa. Mungkin selama ini kita 24 jam sibuk dengan urusan kita. Ya, tapi kita lupa ternyata mungkin istri kita doanya di Allah kabul. Pengen bareng-bareng ibadah sama suami, pengen bareng-bareng sama anak-anak. Nah sekarang Masya Allah, saya kalau secara pribadi di rumah jelas 5 waktu kita selalu berjamaah. Bahkan sambil saya memurojaah, kayak anak yang kecilan kan udah punya hafalan 15 juz tuh. Dan selalu untuk yang sifatnya sholat jahar, saya suruh jadi imam. Gitu, sambil kita nyimak untuk memurojaah hafalannya. Karena urusan ngaji ikhwah fillah buat keluarga bukan urusan gampang. Ya, bahasa pantun saya sederhana. Dari keranji langsung ke pelumpang, ngelihat Bajar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau mereka nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cakep, Masya Allah. Baik, Ya. baik guru, langsung kita akan masuk ke dalam subtema kita pada kesempatan kali ini, mendidik keluarga sambut Ramadan. Silakan guru. Insyaallah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi ada beberapa tips yang merujuk kepada perbuatan Nabi untuk dalam kondisi kita mentaati aturan pemerintah demi memutus mata rantai penularan COVID-19, yang dimana untuk menyambut Ramadan dengan mendidik keluarga. Pertama, jelas bukan kata saya, Quran surat ke-66, juz ke-28, ayat ke-6. Di sini perintah tegas langsung dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naroh. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, dan Allah menyebut keluarga kamu jangan sampai kelak menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Nah, untuk menyambut Ramadan yang sudah diambang pintu, tipsnya pertama persiapkan ruhiyah. Ya, ruhiyahnya nih. Maksudnya gimana? Nah, dari semenjak Rajab kita ingat tuh qasidah yang indah. Syahrul Rajab syahrullah, syahru sya'bana syahri, Ramadan syahru ummati, mamlu'atum birahmati. Enak kan Bang ya? Nah artinya kita lihat bulan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya, penuh dengan rahmat ilahi. Nah, secara ruhianya
kita tanamkan kepada istri kita ikhwafillah. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebab yang namanya Ramadan bukan hanya bulan yang mulia. Yuk persiapan ruhiyah kita. Bagaimana kontak batin kita. Kepada siapa? Satu, orang tua kita. Mitoha kita. Guru-guru kita. Jangan sampai ini keramat hidup kita abaikan. Yang sudah meninggal dunia. Udah gak doyan nasi goreng kambing. Nah, ngirimin doa. Nah, dalam kondisi lockdown begini, mereka-mereka yang jauh ternyata kita harus membatasi karena mentaati dengan physical distancing. Paling enggak, mereka kan masih harus persiapan buat buka puasa. Nah, kirimannya biar sampai. Ini kan kadang-kadang kita tanya, masih ada mertua? Ada, Sat. Orang tua masih hidup Sat. Guru ada, Sat? Ada. Udah mau puasa gini, udah ngirimin, udah apa? Fatihah. Ya. Fatihah emang gak bisa dimakan. Nah paling tidak sederhana bahasanya ini secara ruhiyahnya ayam teriyaki untuk mertua buatan tamu dari pasar baru. Pengen berkah rezeki minta ridho orang tua, pengen berkah ilmu minta ridho guru. Tuh ya, itu yang pertama. Yang kedua, di mana persiapan kita untuk mendidik keluarga, persiapan setelah ruhiyah, persiapan thaqafiyah. Thaqafiyah ini kepada fadilah betapa hebatnya Ramadan. Ikhwafillah, bukan katanya loh. Ketika Allah memerintahkan untuk puasa, dalilnya jelas, surat kedua, juz kedua, ayat 183. Dan kita hampir rata-rata hafal kok. Nih mohon maaf ada qori'ah kita nih. Ya, saya mah qori tingkat keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa, ending akhirnya Allah ingin kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Nah, kata-kata tattaqun ini adalah fi'il mudhari yang berasal dari akar kata 4 huruf, yaitu takwa. Ta, qaf, waw, ya. Al-Imam Qusairi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ini 4 huruf tidak sembarangan, ada maknanya satu persatu. Ada berapa huruf Pak? 4. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya. Jadi yang pertama maknanya indah. Tadullu ala makna, menunjukkan makna tawaddu'. Rendah hati. Qaf maknanya qanaah. Dalam kondisi kita begini nih. Ya bukan hanya ojol aja yang teriak loh. Guru-guru ngaji di kampung juga Masya Allah. Ya Allah majlis taklim pada tutup Jumatan. Cuman mereka kadang-kadang tingkat kesabarannya tinggi. Curhatnya nggak di sosmed. Tengah malam dia bangun. Ya Allah. Ya saya makanya hal gini ya walaupun nggak maksimal paling nggak bisa meringankan alhamdulillah. Ya kita bersama keluarga setiap Jumat kita berbagi gitu ya. Nah tawaddu, qanaah. Huruf ketiga waw. Waw maknanya adalah arwaro. Waro. Ya waro itu menjaga diri, jangankan barang yang haram, yang syubhat pun enggak mau. Nah huruf yang keempat, nah ini Allah uji nih. Dalam kondisi demikian, apa sih iyanya? Al-yakin. Mungkin selama kemarin kita sapaseh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon perlindungan. Saat ini dalam kondisi kita diuji untuk physical distancing yang waktunya kita tidak tahu. Intinya bisa nggak kita? Tujuan Ramadan jangan sampai kita lupa untuk menghantarkan hamba-hamba yang takwa. Ikhwafillah, tanamkan kepada istri, kepada anak-anak. Jadi harus betul-betul secara thaqafiyah. Tolong wahai anakku, kondisi apapun adanya jangan sampai. Karena secara keilmuan Nabi sampai menghimbau. Man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsatin. Siapa orang yang berbuka puasa dari bulan suci Ramadan walaupun cuma sehari min ghairi rukhsatin tanpa ada udzur syariah, sakit enggak, musafir enggak, tapi karena sengaja-ngaja tanamkan kepada keluarga kita ikhwafillah. Ini dahsyatnya bahayanya apa kata Rasulullah? Itu enggak bisa membayar
Sampai kata Rasulullah, sekalipun dia bayar seumur hidupnya, satu hari yang ada di bulan suci Ramadan tidak bisa menyamai fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Itu pendalaman supaya kepada anak-anak kita, oh iya, dalam kondisi apapun tetap setat puasa dari adzan subuh sampai terkumandang adzan maghrib. Apalagi persiapannya yang mesti kita persiapkan setelah ruhiyah, thaqafiyah. Nah, kita jelaskan juga mereka persiapan secara jasadiah. Ya, jasadiah maksudnya secara fisik. Karena dalam kondisi kita memutus mata rantai COVID-19 ini kan juga ada bahasanya imunnya harus tetap. Ya, jadi ikhwah fillah, ingat loh panggilan orang puasa ya ayyuhalladzina amanu. Imun akan tetap stabil ketika imannya manteng. Nah, di sini tanamkan kepada mereka, jangan abong-abong kuat, tetap saya nggak mau sahur deh. Oh jangan, karena di Ramadan kita dianjurkan untuk banyak qiyamul lail. Di Ramadan kita dianjurkan, Nabi menyebutkan syahrul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Di Ramadan kita dianjurkan adalah bulan berbagi. Nah, ini semua akan bisa stabil ketika kondisi kesehatan kita. Nah, ajarkan, tanamkan, jangan dianggap remeh nih sahur. Ternyata Rasulullah SAW menjanjikan as-sahuru akluhu barokatun. Sahur itu makannya mengandung nilai barokah. Maka kata Rasulullah, janganlah kamu meninggalkan sama sekali. Sekalipun kamu hanya sebatas minum untuk secangkir air, sampai ikhwah fillah Nabi berjanji fa innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sungguh Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Tuh, udah 3 tuh. Ya, nah ikhwah fillah, apalagi persiapannya? Yuk kita mantapkan juga untuk istri dan anak-anak kita dalam kondisi seperti ini. Jangankan yang namanya karyawan, ustadznya juga banyak di rumah kan udah. Ya, ikhwah fillah, tolong persiapkan juga apa? Masalah maliyah. Fulus. Bil fulus mulus, mafil fulus alamatil manfus. Kan begitu. Ya, ada bahasa begini, Habib ya. Aduh Ustadz, repot saya keluar takut corona, tapi di dalam aja habis dana. Kan begitu. Nah, tanamkan kepada mereka. Nah, ingat loh. Ramadan dan besok Syawal bahasanya bukanlah yang dinamakan hari raya. Laisal aid liman labisal jadid. Innamal aid liman ta'atuhu tazid. Sungguh yang dinamakan hari raya bukanlah orang yang hanya membanggakan pakaian yang baru, kendaraan yang mewah. Yuk tanamkan kepada istri kita, wahai para suami. Tanamkan kepada zuriat kita. Innamal aid, hari raya yang sebenarnya. Liman, untuk mereka, ta'atuhu tazid, yang nilai ketakwaannya makin bertambah. Mungkin di dalam kondisi tidak ada wabah, oke lah. Bicara THR-nya, bicara bonusnya. Tapi tolong wahai anak-anakku, yang penting puasa kalian jangan absen, kecuali udzur syariah. Wahai istriku, puasa jangan sampai ditinggalkan, tadarus Qur'annya, qiyamul lailnya. Dan yang utama bicara maliyah, juga jangan lupa zakatnya. Kenapa? Karena ikhwah fillah, jangan sampai jarum diambil kampak kebuang. Maksudnya yang sifatnya kemewahan kita kedepankan, lupa sama zakatnya. Baik ikhwah fillah, yang sifatnya zakat mal, lebih-lebih zakat fitrah. Kenapa? Karena Nabi menghimbau zakatul fitri fardun ala kulli muslimin. Zakat fitrah adalah fardu buat setiap orang muslim. Hurrin yang merdeka, abdin hamba sahaya, zakarin laki-laki, unsa perempuan, minal muslimin dari setiap orang Islam. Walaupun hanya sebatas 1 sok korma atau gandum. Kalau bahasa kita sekarang 4 mudnya. Nah ini tetap tanamkan kepada mereka. Jadi ingat, sederhana bahasa saya, naik sedan ngelihat barongsai, arah Pondok Lapa jarak dekat. Ramadan besok sudah mau selesai, jangan lupa buat bayar zakat.
Baik, Masya Allah. Terima kasih guru ya Sama-sama, Habib. ilmunya ya. Ini kalau misalnya diurut udah tambah perfect nih ilmu yang kita miliki ya. Dan mudah-mudahan kita menjalankan Ramadan dan ketakwaan kita terus meningkat ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al Ustadz Abdurrahman Jailani. Dengan subtema kita persiapkan Ramadan terbaikmu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.